my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan kami berziarah ke makam di Ciamis. Ini adalah saudara-saudara saya semua. Kita terpaksa naik HiAce oleh karena sudah tidak cukup mobil yang berisi 6 orang. Kita berdoa dulu sebelum kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat sekarang. Mas Adi. Amis. Ya, makasih. Adi, makasih ya. Sama-sama, Wak. Ayo, Wak. Mim. Pak ini ngarep, Cak. Yes. Dalam perjalanan itu saya paling seneng lihat gunung-gunung ya. Sedikit norak kalau lihat gunung hijau-hijau itu saya shoot terus, saya seneng sekali. Barangkali orang kampung-kampung sini udah bosen lihat hijau dan gunung ya. Tapi kita kan di kota ya, jadi di Jakarta itu boro-boro ketemu yang hijau-hijau ya. Apalagi gunung-gunung, seneng bener saya tuh kayak orang norak deh, saya shoot semuanya gunung-gunung, jalannya naik turun ya. Kita akan menuju ke kota orang tua saya di Ciamis. Sebelumnya kita belum makan sarapan ya, kita akan datang ke satu tempat yaitu tahu ya. Kita sarapan tahu dulu. Ini warung tahu, dulunya hanya warung ya, hanya jual tahu dan gorengan begitu ya. Tapi sekarang nih tahu ini sudah punya tempat untuk duduk-duduk santai. Ini tahu Sumedang sudah menjual segala macam, bukan cuma tahu, tapi juga semua sarapan, kopi. Tadinya hanya warung ini yang ada. Tadinya hanya ada warung ini yang menjual tahu dan gorengan, dan kita langsung pergi. Tapi sekarang dia menyediakan juga tempat untuk kita menikmati tahunya dan lain-lainnya. Ya, inilah. Udah beli bisa cuma lihat aja. Ini macam-macamnya ya. Nah, ini apa? Ini pisang goreng ya. Tapi khasnya tahu ya. Iya. Itu bala-bala ya. Ini apa itu? Ini cireng. Oh, cireng. Iya. Ini lumpia. Ini apa? Bola ubi. Oh, bola ubi. Nah, itu tahu ya. Kalau itu apa? Gemblong. Oh, gemblong. Suka pada dibawa pulang juga ya itu ya. Cilok ada, cilok. Ada cilok segala. Ayo, Opan. Mari kita spill ruangan-ruangannya yang ada ya. Dan saya recommended benar ini tempat ini. Selain daripada murah, ada musolanya, ada toilet yang bersih, ada tempat duduk lesehan, dan ke bawah. Ini adalah ini kenapa pakai ini? Ya udah online sekarang Kak Ibu, jadi nggak manual lagi gitu. Oh, jadi Jadi pesanan. otomatis pesanan tuh nggak nunggu menghambat gitu. Jadi langsung ke pesanan koki atau ke counter buat pesen tahu gitu. Ini udah pakai ini, udah pakai Pakai tab ya. Di banyak kemajuan, udah bisa online, pesanan gratis, udah bisa di GoSend gitu. Nah ini tempatnya luas sekali di belakang. Buat lesehannya. Dulu belum ada ini. Sekarang Juga sudah ada toilet ini dan sudah juga ada
musolanya Luas juga juga, ya, toilet yang tempatnya. bersih juga sudah ada. Ini juga ada lewat Luas cukup banyak, berarti bisa menampung banyak orang dan memang disediakan oleh karena mungkin pengunjung Itu, sudah banyak yang datang. Ada musolanya juga situ. Tadi di biasa depan ada saya musolanya sangat juga. norak kalau ngelihat Ada musola. sungai hijau-hijau. Dan Mari kita lihat sebelah ke bawah. Nah ini sungainya. Ini pemandangannya cantik sekali. Pemandangannya dong, pemandangannya. Wih. Dari atas tadi nggak begitu kelihatan. Kan ada sungai yang begini. Wih, keren, pemandangannya keren. Pantesan betah orang di sini ya. Berlama-lama betah. Ada sungai yang melingkar. Saya lihat dari sebelah sana coba. Ya, sudah puas kita lihat sungai dan ada sungai yang hijauan melingkar. gunung-gunung. Kita lanjutkan ke Nah, itu ada sawah yang sudah menguning, makam orang tua sudah kami di di Amis. diambil. Ini sedang ziarah panen. ke sana. Cantik deh. Ini adalah makam Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat sebagai raja terakhir dari Pajajaran atau disebut juga dengan Galuh. Beliau adalah raja terakhir. Sesudah beliau maka keadaan menjadi bupati saja yang memerintah, hanya bupati atau disebut juga dengan Regent. Karena Belanda takut dengan kebesaran Galuh, Pakuan dipersempit wilayahnya dan juga kedudukannya pun setiap penggantian daripada raja ini pun ditunjuk oleh Belanda. Belum tentu keturunan yang disetujui oleh Belanda, dan itu berlaku bertahun-tahun. Dan tahun 1915 daerah ini dipersempit menjadi hanya Ciamis. Jadi Galuh Pakuan yang tadinya adalah suatu daerah yang melingkupi dari Pantura, pantai utara sampai ke Cilacap, kemudian dipersempit hanya kota Ciamis saja. Tahun 1919 hanya kota Ciamis dan hanya ada bupati Ciamis. Sebelumnya ketika Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat ini memerintah, itu adalah suatu kerajaan dan beliau adalah raja yang mendapat payung emas dari Raja Belanda. Seperti Anda lihat di situ ada tulisan medali emas, payung emas dari Raja Belanda, berarti Raja Belanda mengakui kerajaan Galuh ini. Tapi oleh Belanda kemudian dipersempit oleh karena pengaruhnya cukup kuat kepada rakyat, jadi dipersempit. Penggantinya pun ditunjuk oleh Belanda. Belum tentu anak pertama dari istri pertama, kemudian anak dari istri yang lain. Jadi kacau keadaan, tidak hierarkinya. Ini adalah anaknya beliau, anaknya Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat. Ini juga semua keturunannya. Dan ini kita lihat adalah bendera. Ada bendera merah putih yang sudah berkibar, sudah dipakai dari tahun 1800. Berarti bendera merah putih itu bukan diciptakan tahun 45, tapi dari tahun ini sudah ada bendera merah putih. Sudah merupakan idola, sudah merupakan ikonik. Ini lambang beliau adalah harimau ya, maung tersebutnya. Ini makam ini juga beliau yang bikin. Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat sendiri yang membuat makam ini. Hanya satu hal yang dia tidak buat adalah dia tidak membaguskan rumahnya, istananya. Dia tidak membaguskan. Istana itu dibiarkan hanya letaknya saja ada. Ada kemungkinan terbenam ya, ada kemungkinan ketika digali ada reruntuhan daripada batu bata, mungkin bekas
istananya daripada Raden Adipati Arya Kusuma-Diningrat, dan ini adalah makamnya beliau. Kita lihat ini dia sudah menjadi Islam dan semua tulisan-tulisannya adalah Islam, bukan tulisan Sanskrit atau lain. Dia sudah mengislamkan sebab pengaruh Islam sudah kuat sekali dari Banten, Cirebon, sudah kuat sekali sehingga Pajajaran pun runtuh oleh karena kekuatan itu. Prabu Siliwangi juga sudah jadi Islam, dan ini raja-raja juga sudah jadi Islam. Raja-raja Galuh sudah jadi Islam, dan ini adalah makam daripada keempat istrinya. Istri beliau ada 9, tapi 4 ini yang sudah meninggal dia ganti lagi 1, jadi selalu 4 istrinya. Dan jadi tidak 9 sekaligus, tapi 4. Kemudian kalau meninggal dia ambil lagi 1 lagi, jadi selalu 4 istrinya. Ini ada istri dari Cina. Yang pertama tadi istri dari Cina, Pitnio namanya. Ya, zaman itu untuk mendapat keturunan Cina itu adalah suatu prestasi, suatu prestis. Ya, ini adalah Pitnio, istri pertama beliau. Dan dari istri pertama inilah penggantinya untuk meneruskan beliau. Ini sana ada gudang tempat dia menyimpan batu-batu animisme. Ini kita mengadakan yasinan di sini, ya, karena kita berziarah kepada orang tua kita juga. Dan ini kita teruskan dengan cerita daripada Raden Adipati Arya Kusuma-Diningrat itu mempunyai lahan yang luas sekali yang sudah diberikan kepada orang-orang yang memelihara makamnya. Ini ada musola untuk para peziarah-peziarah yang memerlukan sholat. Nah, ini adalah musolanya. Kemudian di bagian sebelah sana juga ada, ya, ini musolanya. Ini adalah situs budaya, jadi dilindungi oleh pemerintah daerah. Nah, ini makan siang kami ada di Ciamis juga, di suatu restoran yang favorit kita, ya, Manjabal, karena memang makanan khas Sunda, murah meriah gitu. Boleh recommended juga ini Manjabal, itu sudah punya restoran di banyak tempat, di Bandung, di Jakarta sudah ada Manjabal. Ini yang aslinya di sini. Ini yang punya orang tuanya sudah belum meninggal, mungkin udah 100 tahun umurnya. Kami ketemu juga dengan yang mempunyai restoran ini, ibu-ibu, dia membuat cabang, anak-anaknya bikin cabang di mana-mana, tapi beliau inilah aslinya di sini. Yang asli Manjabal itu di kota ini, di tempat ini. Setelah kita makan siang di sini, kita makan malamnya hanya dimsum saja di Bandung. Kita makan dimsum di Bandung juga, ini recommended sekali. Coba di spill di itu ada di Google, ada ini apa alamat ini dimsum di Bandung. Ya, sangat recommended sekali. Kita hanya makan siang, makan malam sedikit saja untuk melanjutkan istirahat kita. Sampai sekian saja dulu pertemuan kita, lain kali kita sambung lagi. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga berkenan dengan semua keterangan saya. Gedung besar, nanti kayak museum. Nanti ini
Din takut ibu kain.